Pemirsa Lingkar TV berbicara tentang pelayanan khususnya di bidang kesehatan, tentu ini sudah menjadi perhatian rumah sakit. Pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat dilihat dari bagaimana rumah sakit dapat memberi rasa aman kepada para pasiennya. Diharapkan dengan pelayanan kualitas ini dapat bermanfaat bagi pasiennya dan memberikan rasa aman serta terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa hari yang lalu, Sivitas Hospitalia RSUD Dr. Haji Suwondo Kabupaten Kendal telah mengadakan diskusi untuk meningkatkan pelayanan yang berkualitas di Sivitas Hospitalia. Untuk melihat lebih jauh, saya akan mendatangi RSUD Dr. Haji Suwondo Kabupaten Kendal untuk melihat-lihat di mana pelayanan yang berkualitas itu dihadirkan kepada masyarakat. Ikuti terus perjalanan saya. Selamat siang Pak Sulis. Oh iya, selamat siang. Sehat Pak? Sehat. Sehat, Ada yang alhamdulillah. bisa saya bantu? Ini Pak, ini saya mau melihat pelayanan di RSUD Dr. Haji Suwondo Kabupaten Kendal ini Pak. Pelayanannya ke masyarakat gimana ini mungkin? Mungkin saya mau pengen ditemenin jalan-jalan sambil melihat layanan ini Pak di rumah sakit ini mungkin. Iya, mari kita bantu untuk melihat pelayanan yang ada di rumah sakit Dr. Haji Suwondo. Oke, terima kasih. Kita langsung aja ya. Kita ke mana dulu Pak? Kita ke Anjungan dulu aja. Ke Anjungan ya? Nah, ini Anjungan Pendaftaran Mandiri atau yang disingkat dengan APEM. APEM, oke. Iya, syaratnya silakan masyarakat itu membawa berkas yang diperlukan untuk mendaftar di APEM ini, terus langsung ke ruang pemeriksaan. Ruang pemeriksaan. Iya, langsung. Ini masih digunakan Pak? Ya, masih digunakan, tapi sebagian banyak yang sudah ke aplikasi Pecel Suwondo. Oh, Pecel Suwondo. Iya, iya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ini Pecel Suwondo ini Pak? Iya, Pecel Suwondo itu pendaftaran lewat online, bisa daftar dari rumah. Kita tidak usah Kesini betul ya. Udah daftar bisa dari rumah bisa begitu dari ya? rumah itu ya. Oke, canggih. Oke. Untuk selanjutnya langsung kita jalan ke ruang Bougainville. Bougainville, ya, ruang apa itu Pak? Ruang perawatan bedah kelas 2 kelas 3. Oke. Selanjutnya ke ruang Edelweiss untuk perawatan jiwa. Oke, mari. Oke Pak. Mari kita Sana Pak ya. ini ruangan Bougainville Ya. kelas 2 kelas 3. Ini untuk bedah khusus Bedah khusus bedah Pak. ortopedi, terus THT sama urologi. Sama. Kalau yang umum di ruang kenanga. Oke. Ini Yang fasilitasnya apa aja Pak di sini Pak? Fasilitasnya tempat tidur. Kalau kelas 3 kan satu kamar isinya 2 sampai 3. Oke. Mungkin Terus ruang lain lagi? Ya, mari kita tunjukkan ruangan. Oke Pak. Oke Pak Sulis, kita mau kemana ini Pak? Kita ke ruang Edelweiss untuk ruang perawatan jiwa. Ruang perawatan jiwa Pak Ya. ya? Kita nanti melalui ruang Edelweiss, terus kita lewat ruang gizi, nanti ruangannya sebelah ruang gizi. Oke Pak, mari Pak. Ya. Kita menuju ke ruang Edelweiss, ruang perawatan jiwa. Ini satu-satunya di Kabupaten Kendal. Oh, untuk satu-satunya Pak ya? Iya, untuk rujukan jiwa. Untuk Oke. yang lain seperti RSI, Idul Hikmah itu
Mari, ini baru juga Pak ya gedungnya ya? Ini gedung baru. Oke, masuk ke dalam. Ya, silakan masuk. Dalam. Untuk melihat ruang. Ini kenalkan kepala ruang di Edelweiss. Oh gitu. Namanya Pak Edi. Pak Edi, selamat siang Pak Edi. Ya, Pak Edi, boleh ikut dia. Kita jalan-jalan Pak. Jalan-jalan kalian. Kita lihat-lihat ruangan. Ya. Untuk ruang Edelweiss ini ruang apa Pak ini? pasien perawat jiwa Kelas 1, kelas 2, ada kelas 3. pengawasan. Oh, yang untuk ruang pengawasan sebelah sana. Saat ini takut untuk ruang Edelweiss dibagi dua, yang ini untuk perempuan laki-laki, yang sana untuk perempuan. Oke. Berarti untuk Ini, Kita bisa ini yang tadi satu-satunya di Kabupaten di Kendal gitu Kendal, Pak. iya. Ini Cuma jumlah juga- pasien sudah berapa Pak? 12 tempat tidur. 12 tempat tidur. Kapasitasnya 12 Iya, tempat 12 tidur. ya. Oke. Berarti ini untuk ruang laki-laki, yang sebelah sana. Sudah untuk perempuan. Ruang Oh, perempuan. dipisah Pak ya? Iya, bisa. Oke. Kita ada sudah di apa? Sudah kita campur. Untuk laki-laki sini, perempuan sana. Untuk laki-laki ada kelas 1, kelas 2 tempat tidur, kelas 3 Tiga, tiga, tiga. Oke. Ya, kita lihat-lihat ruangan lain Pak, mungkin Pak. Ya, kita ke yang untuk perempuan ya. Perempuan Pak ya? Untuk Edelweiss ruang perempuan. Perempuan. Ruang perempuan. ini juga Dengan ruang laki-laki kita punya Sama. kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya, itu sama dengan kelas 1, tempat kelas tidur, 1, kelas 2-nya 2 tempat kelas tidur, kelas 2, juga kelas 3. 1 untuk ruang pengawasan. Ini sama. Yang untuk pengawasan satu orang ya. Ya, Satu orang. tapi itu untuk Berarti untuk kelas 1 1 pasien, kelas 2 2 pasien, kelas 3 3 pasien atau 3 tempat Sesuai tidur. angkanya ya? Ya, sesuai angkanya. Oke. Keren. Nah, ini setelah ini kita lanjut ke ruang radiologi. Radiologi, oke. Ya, gitu. Oke, mari Pak Edi. Ya, Pak Edi, makasih. Terima kasih. Kita ke radiologi Pak ya. Nah, Mari Pak. kita lanjut ke ruang radiologi untuk melihat alat-alat yang di ruang radiologi. Oke, alat-alat bagus-bagus ini pasti Ya, Pak. ya. Radiologi ini Pak ya? Ya, ini ruang radiologi. Nanti kita masuk lewat depan aja. Oke. Nah, ini ruang radiologi. Radiologi Pak ya? Ya. Heeh. Ini kita kenalkan dulu ya. Ini kepala ruangan di radiologi. Oke. Siap Pak. Pulung. Siap Pak Pulung. Ya. Kita langsung aja Lihat alat. lihat alat. Oke. Ya, kita masuk ke ruang mamografi ya. Mamografi Ya, Pak? ini alatnya. Oh untuk ini mamografi ya. keren. Ini untuk alat untuk apa Pak? Itu untuk pemeriksaan payudara. Payudara ya? Iya. Oke. Mungkin alatnya ini memang teknologi terbaru atau berapa Pak? Ini teknologi terbaru ya Mas ya. Teknologi terbaru ini baru berapa bulan baru. Ini alat sekitar 6 bulan ya di tempat kita ya, di rumah sakit Kendal. Oke, kalau mau tanya ini Pak, memang ini sangat dibutuhkan di Kendal Pak ya ini Pak? Ya itu betul, sangat dibutuhkan ya untuk mengetahui pemeriksaan itu ya. Kan banyak kasus-kasus untuk yang masa yang di payudara itu kan Oke. banyak yang mungkin memang sangat dibutuhkan. Iya, oke. Nah, artinya masyarakat Kendal bisa terbantu dengan adanya alat betul ini. ya. gitu, Dengan Pak, ya. alat ini kita tidak harus ke Semarang gitu yang biasanya kita kan kalau ada pasien seperti itu kita rujuk ke Semarang. Semarang. Kita sudah punya alat sendiri. Untuk jumlahnya mungkin sudah memadai Pak, mungkin Pak? Satu ini ya, baru satu. Tapi insya Allah cukup lah untuk Pak. untuk rujukan-rujukan dari rumah sakit sekitar atau dari Vaskes ya. Nah, artinya memang dulu yang punya riwayat sakit seperti itu ke Semarang Pak? Iya, kalau dulu ke Semarang. Iya, tapi sekarang
alhamdulillah sudah ada alat, bisa langsung ke rumah sakit kita. Oke Pak Sulis. Mari kita menuju ke ruang bedah urologi. Bedah urologi ya. Ini poli pelayanan baru. Itu sekitar 10 bulan ya. 10 bulan. Ya, sekitar 10 bulan. Nah, mari kita ke dalam lihat ruangan. Ini ruang untuk pemeriksaannya, untuk bedah urologi. Bedah urologi. Ya. Kita bisa lihat dalaman dikit Pak. Oh, boleh. Silahkan. Itu kebetulan ada Pak Dokter Asid ya untuk bedah. Siap. Oke, keren. Ya. Ayo kita, mari kita lanjut ke ruang poli kandungan untuk melihat USG 4 dimensi. 4 dimensi, oke. Ya. Mari Pak. Ini ruangannya untuk pemeriksaan USG. USG ya. Ini alat yang saya tadi sampaikan untuk USG 4 dimensi. Mungkin kelebihannya dari 4 dimensi ini Pak? Kalau 4 dimensi itu gambarnya berwarna, lebih jelas. Oke. Ya. Untuk pemeriksaan ini kan lebih jelas. Oke, keren. Iya, itu. Oke, terima kasih Pak Sulis. Kita lanjut lagi. Iya. Ini kunjungan ruang kita yang terakhir, yaitu poli gigi ya. Poli gigi, oke. Ya. Kita masuk. Kita masuk aja ya, langsung. Ini untuk ruang pemeriksaan poli gigi ya. Poli gigi, oke, keren. Nah, ini ruangan bertekanan negatif. Ini alat-alatnya sudah canggih lah ya. Insya Allah itu ada alat dental aerosol juga sudah ada. Nah, alat-alatnya ini udah mumpuni lah Pak, begitu ya? Ya, insya Allah sudah mumpuni. Untuk masyarakat yang di Kendal jangan ragu untuk datang ke Rumah Sakit Dr. Haji Suwondo Kendal untuk pemeriksaan gigi, betul. Karena alatnya udah canggih. Ya, canggih. Gitu. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Kendal yang punya masalah keluhan gigi ini bisa datang ke Rumah Sakit Dr. Suwondo Kendal. Oke. Oke, terima kasih Pak Sulis. Kita turun. Oh iya, mari kita. Nah pemirsa, setelah saya berkeliling RSUD Dr. Haji Suwondo Kabupaten Kendal, saya juga sempat wawancarai dengan Civitas Hospitalia RSUD Dr. Haji Suwondo Kabupaten Kendal terkait peningkatan pelayanan yang berkualitas di lingkungan rumah sakit. Berikut wawancaranya untuk Anda. RSUD Dr. Suwondo Kendal tahun 2022 ini meningkatkan jenis pelayanannya, mulai dari pelayanan rawat jalan, kita ada pelayanan baru yaitu dokter spesialis bedah saraf, dokter urologi, dan di rehabilitasi medik ada pelayanan tambahan yaitu terapi wicara dan terapi okupasi. Kemudian kedepannya kita akan menambah peralatan yang baru yaitu ESWL yang akan menunjang pemeriksaan urologi atau ginjal dan saluran kencing. Alat ESWL ini nanti akan dapat menghancurkan batu dari saluran kencing baik itu di ginjal ataupun saluran kencing bawah. Harapannya dengan adanya ESWL ini masyarakat yang membutuhkan pelayanan terkait penyakitnya tidak harus dirujuk ke luar Kendal.
Kemudian untuk pelayanan yang baru kita juga menambah jumlah tempat tidur yang tadinya 260 menjadi 273 tempat tidur. Kemudian tahun 2023 kita akan memperluas pelayanan, yaitu pelayanan stroke center, pelayanan jantung dan pembuluh darah, kemudian urologi dan nefrologi atau ginjal dan saluran kencing, serta kedepannya mungkin 3 atau 4 tahun ke depan kita akan sebagai rumah sakit pelayanan kanker gitu. Kemudian untuk diagnosis center ini kita akan mengembangkan pelayanan radiologi dan laboratorium di gedung yang baru ya. Mohon doanya, kita sudah punya lahan yang nantinya di situ akan didirikan gedung diagnosis center secara bertahap, yang nantinya pelayanan penunjang yaitu laboratorium, radiologi dan pelayanan elektromedik yang lain itu ada di satu atap. Kami mempunyai pelayanan poliklinik sore, yaitu kami tujukan untuk pasien-pasien yang ketika pagi harinya tidak dapat mengakses pelayanan kami karena mungkin membutuhkan harus diantar keluarga yang mungkin keluarganya sedang bekerja. Kami mempunyai pelayanan sore, dan pelayanan sore ini bisa melayani pasien BPJS. Kami layani dari jam 2 sampai jam 4 untuk dokter dalam, dokter jantung, kemudian dokter bedah, dokter kulit, dokter dalam, dokter urologi, dokter bedah, jiwa juga ada. Pelayanan poli sore ini kita launching di awal Juli, waktu itu di launching oleh Bapak Wakil Bupati. Harapannya bisa memberikan pelayanan dengan jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat yang selama ini belum bisa mengakses pelayanan poliklinik pagi. Untuk mekanisme pelayanannya sama, yaitu dengan menggunakan pendaftaran baik itu langsung di tempat atau mungkin unggulan kami sekarang yaitu pelayanan melalui pendaftaran online, baik melalui WhatsApp ataupun kita punya aplikasi yaitu Pecel Suwondo atau pendaftaran cepat dan lancar melalui aplikasi yang bisa di-download melalui Google Play Store. Ya, inovasi kami banyak ya, antara lain tadi pendaftaran online melalui aplikasi, kemudian pelayanan poliklinik sore, dan juga pendaftaran melalui anjungan pendaftaran mandiri atau APEM, di mana pasien tidak perlu antri untuk didaftarkan oleh petugas, tapi bisa mandiri mendaftar melalui APEM atau anjungan pendaftaran mandiri tersebut. Pasien yang dilayani di poli sore bisa pasien BPJS atau pasien umum dengan persyaratan yang sama, yaitu rujukan dari dokter keluarga, kemudian memasukkan nomor BPJS-nya. Kalau lewat aplikasi bisa langsung dimasukkan nomor BPJS, kemudian nomor rujukan, kita langsung akan mendapatkan kuota untuk diperiksa di poli yang dituju. Jamnya mulai dari jam 2 sampai jam 4, tapi untuk hari-hari bervariasi. Ada dokter yang memang ambil di hari Senin aja, ada yang ambil di hari Selasa saja. Ya, nanti di drop point itu kita punya banner yang nanti Bapak Ibu bisa melihat, atau di media sosial kita juga sudah menyampaikan untuk jadwal pelayanan poliklinik kita. Pelayanan Pecel Suwondo ini dengan panjenengan bisa mendownload melalui aplikasi di Play Store, kemudian panjenengan bisa dengan mudah di situ di-download dan nanti bisa mendaftar secara online untuk pasien BPJS
baik itu baru atau lama, pasien umum, kemudian bisa juga untuk mengetahui jadwal dokter dan juga mengecek pendaftaran serta melihat hasil laboratorium. Cukup gampang sekali, pilih panjenengan ya sebagai pasien baru, misalnya masukkan nama pasien, kemudian identitas panjenengan, dan juga untuk pasien yang lama panjenengan tinggal masukkan nomor rekamedik ya, yang biasanya pasien mempunyai nomor rekamedik di berkas-berkas yang lama, kemudian masukkan juga nomor rujukan dari FKTP dan memasukkan poli yang akan dituju. Nanti panjenengan akan mendapatkan barcode yang cukup ditunjukkan kepada petugas perawat yang ada di poliklinik, baik itu yang lantai 1 ataupun lantai 2. Nanti panjenengan tidak usah khawatir harus antri dan seterusnya. Ya, untuk bidang keperawatan tentunya untuk mendukung pengembangan RSUD Rumah Sakit Dr. Haji Suwondo Kendal ini, yang nanti kedepannya banyak program-program untuk pengembangan pelayanan. Kita apalagi nanti ada penambahan PT ya, tempat tidur di RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal yang sudah mulai ini dari 260 menjadi 273 tempat tidur. Tentunya ini membutuhkan juga peningkatan kompetensi perawat ya, dan untuk itu dari bidang keperawatan tentunya akan mempersiapkan untuk mendukung keberhasilan dan kesuksesan program-program dari pengembangan Rumah Sakit Dr. Haji Suwondo Kendal ini. Oh ya, untuk ini ya dari keperawatan ya ada program SIKEP ya Bu. SIKEP itu informasi keperawatan ya, sistem informasi keperawatan. Kalau ya ini kita sedang pengembangan terkait dengan elektronik rekamedik ya. Elektronik rekamedik itu untuk biar kita untuk menyederhanakan, biar untuk mengefisiensi terkait dengan pencatatan rekamedik supaya tidak biar untuk menyederhanakan, dan ini untuk meminimalisir miskomunikasi antara profesional pemberi asuhan. Sebuah inovasi itu tentunya akan menjawab sebuah masalah, jadi tidak hanya sekedar inovasi, tapi inovasi harapannya masalah-masalah yang sementara ini yang kita alami adalah di ruang tunggu pendaftaran. Bahwa di ruang tunggu pendaftaran ini lebih dari standar yang ditetapkan, yaitu kadang-kadang lebih dari, karena standarnya adalah mulai dari pendaftaran sampai pelayanan paling enggak 1,5 sampai 2 jam. Karena sehubungan dengan pasien di rawat jalan ini, pasiennya per hari rata-rata antara 450 sampai 500, akhirnya terjadi di ruang tunggu pendaftaran maupun di pelayanan lama atau lebih dari standar yang ditetapkan. Maka kita berupaya bagaimana menjawab tantangan untuk ruang tunggu ini, yaitu dengan cara mendaftar lewat aplikasi, yaitu dengan Pecel Suwondo, itu salah satunya. Yang kedua, kita juga mengakomodir bagi teman-teman atau calon pasien yang ada di Rumah Sakit Dr. Suwondo Kendal ini yang kurang familiar terhadap aplikasi. Kita juga masih menyediakan lewat anjungan. Jadi pasien datang tidak harus dipendaftar, mereka bisa lewat anjungan mandiri. Walaupun di anjungan mandiri ini juga masih kita bimbing dengan menaruh petugas yang ada di sana. Yang inovasi yang berikutnya adalah dengan pendaftaran lewat WA. Itu mereka ke WA lah, kalau sudah
lewat kedua itu, baik itu Pecel, Suwondo maupun aplikasi, pasien tidak harus mendaftar secara manual, mereka bisa langsung ke ruang tunggu pelayanan. Itu salah satu upaya mempercepat pendaftaran. Terus upaya yang berikutnya, karena ini nanti juga kalau kita nggak carikan solusi, akhirnya lah penumpukan akan beralih di pelayanan. Nah, ketika ini penumpukan di pelayanan, makanya kita membuka pelayanan yang siang hari, walaupun itu belum semuanya. Nah, ini karena terkendala oleh teman-teman sejawat yang praktek di Rumah Sakit Dr. Suwondo Kendal sudah kadung praktek di rumah sakit yang lain, sehingga pasien harapannya yang tadi rata-rata 450 sampai 500 pasien per hari, harapannya bisa terpecah untuk yang siang hari, sehingga mengurai antrian yang panjang ini. Dan insya Allah yang sampai saat ini hari demi hari tren yang untuk siang hari ini sudah semakin meningkat, dan kalau di siang hari tunggunya tidak lebih dari setengah jam, mulai dari pendaftaran, apalagi sedang daftarnya lewat aplikasi, terus nanti pengen nanti nunggunya di ngambil obat ini yang, dan insya Allah juga dengan pasien yang sekarang ini nunggunya tidak terlalu lama. Itu salah satu upaya kita mengurai dari masalah yang disampaikan, yaitu tentang antrian atau daftar tunggu di pendaftaran maupun di rawat jalan. Sudah berjalan kurang lebihnya 2 bulan ini. 2 bulan ini, dan ini setiap pasien yang datang, terutama untuk yang kontrol, kita informasikan, kita kecuali kita pakai pengumuman yang ada di sana, mana-mana yang bisa melayani, misalnya penyakit dalam, kalau mau ketemu dokter Ratri hari Senin, ketemu penyakit dalam yang biasanya sudah cocok dengan dokter Teki maupun dokter Santi, sudah ada jadwal, tinggal menyesuaikan untuk yang kontrol berikutnya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa untuk yang baru, apabila misalnya karena kemarin ada keluhan, Pak, kalau pagi hari itu tidak ada yang ngantar, terutama yang lansia misalnya gitu. Nah, itu bisa untuk datang di siang hari, karena biasanya kalau yang lansia ini kan harus ada pengantarnya. Kalau barangkali pengantarnya kalau pagi hari ada pekerjaan di kantornya atau bahkan di perusahaan, nah, mereka bisa datang memanfaatkan layanan yang ada di siang hari, walaupun belum semuanya. Untuk yang jelas kita berupaya untuk senyaman mungkin di ruang tunggu. Kita juga sana disediakan minum untuk pasien yang secara cuma-cuma. Nah, untuk yang peralatan kita semakin hari semakin bulan itu juga menambah jenis layanan ya. Jadi kita sudah ada, walaupun belum 1 minggu penuh, itu untuk bedah saraf kita sudah, yang dulunya hanya dilayani di rujukan di Semarang, sudah bisa kita layani di rumah sakit Dr. Suwondo, termasuk yang urologi. Nah, yang urologi ini alatnya ini baru kita, walaupun kemarin sudah ada, ini juga untuk alatnya juga baru kita tingkatkan, yaitu misalnya ada itu untuk operasi batu lah. Untuk operasi batu ini tidak harus membuka operasi terbuka gitu ya. Ini kita dengan alat yang namanya ESBL ini, dengan ditembak dari luar gitu. Sehingga ini meminimalisir satu terjadinya pasien kan takut untuk operasi. Nah, ini benar-benar alat yang baru kita ada, insya Allah di akhir tahun ini sudah ada, dan di awal tahun depan insya Allah sudah bisa operasional. Rumah Sakit Dr. Suwondo semakin hari semakin bulan mencoba melengkapi sarana prasarana yang ada yang dibutuhkan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan layanan di rumah sakit. Yang kalau kita lihat kemarin banyak sekali rujukan, terutama di Semarang, yaitu untuk rumah sakit yang ada di Semarang,
terutama di penyakit mata. Nah ini mulai tahun ini sudah bisa kita layani, ada yang namanya alatnya VECO, itu untuk maka mohon masyarakat tidak harus datang ke ke Semarang, bisa kita layani. Insya Allah mulai akhir tahun ini bisa kita layani itu operasi katarak yang dengan pakai alat, jadi tidak harus nyobek. Terus yang berikutnya juga untuk tahun depan kebetulan kita juga dapat alat yang dari Kementerian Kesehatan, yaitu untuk jantung dan stroke. Kalau dulu masang ring harus ke Semarang, insya Allah nanti mulai tahun depan dengan alat ini kita layani di Rumah Sakit Dr. Suwondo. Artinya apa? Artinya mendekatkan jangkauan pelayanan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal dan sekitarnya. Pada prinsipnya sama, jadi kita tidak membedakan antara masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal maupun yang ada di kabupaten sekitar di Kendal. Prinsipnya adalah sama ketika mereka merujuk memakai sarana yang kita miliki, baik itu pendaftaran lewat Pecel Suwondo maupun lewat WA, sama perlakuannya, sama-sama mudahnya. Bahkan kalau memang itu emergensi, mereka bisa datang langsung ke IGD. Jadi kalau memang kita ada standar sistem rujukan itu yang diadakan oleh provinsi, namun demikian seandainya kadang-kadang itu agak susah mengaksesnya, kalau memang itu emergensi bisa langsung datang ke IGD Rumah Sakit Dr. Suwondo.